Silahkan kalau ada pertanyaan tentang translation exposure dan economic exposure. Izin bertanya Pak, sekilas terkait silahkan. yang di awal itu Pak, Ya. Apakah dimungkinkan reporting currency ada dua untuk satu entitas karena permintaan bursa contoh atau regulator Pak, karena dia listing mungkin listed di dua bursa yang berbeda? Bisa. Tapi secara ini ya, kalau memang aturan akuntansinya adalah dia melaporkan reporting currency-nya harus sama dengan functional currency-nya. Ya. Nah, memang untuk tujuan pelaporan dia bisa saja diminta misalkan laporannya disusun menggunakan laporan reporting currency yang berbeda. Tapi perusahaan tersebut harus tetap melaporkan reporting currency-nya itu dicatat dalam functional currency-nya. Jadi misalkan Telkom di Indonesia dan di Amerika gitu ya. Amerika mensyaratkan bahwa untuk laporan keuangan dia harus dalam bentuk US dollar gitu. Sementara kalau Telkom functional currency-nya rupiah, maka reporting currency-nya dia rupiah. Nah, ketika dia mensubmit laporan keuangannya untuk tujuan untuk disubmit ke bursa, maka dia mensubmit dalam US dollar. Berarti dia harus mengubahkan yang tadinya dia laporannya dalam rupiah menjadi US dollar. Dia menggunakan current method. Karena functional karena itu hanya untuk tujuan pelaporan aja, bukan functional currency-nya yang berbeda. Nah, kalau misalkan dia misalkan ada perusahaan, misalkan Telkom juga go public di mana namanya di Eropa dan mewajibkan dalam euro, maka dia tinggal mengkonversi menggunakan current method tadinya rupiah menjadi euro gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia perlu memaintain dua laporan keuangan? Satu, kalau dia maintain, sistemnya akan mahal sekali. Karena dia berarti semuanya melakukan dua kali, mencatatnya dua kali, yang satu dalam rupiah, yang satu dalam US dollar gitu. Nah, biayanya akan besar. Saya tidak tahu apakah sistemnya juga seharusnya sistem pelaporannya juga harusnya dia akan mencatatkan laporan keuangan hanya di satu currency saja. Kalau seandainya dua, berarti seperti ada dua sistem yang berbeda yang dijalankan sekaligus ya. Itu sangat mahal dan tidak praktis. Jadi kalau di-maintain dalam dua laporan keuangan yang currency-nya berbeda, saya rasa tidak dalam praktik ya. Dia tetap satu reporting currency-nya, dia akan catat sama dengan functional currency-nya. Nah, untuk tujuan pelaporan, kalau seandainya dia ingin melaporkan dalam mata uang yang berbeda, maka dia akan melakukan translasi perubahan mata uang laporan menggunakan current method. Gitu, Gi. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yang lain? Tentang Gigih yang nanya yang minggu lalu ya, kenapa kalau dia translation dia menggunakan current method, kemudian kalau remeasurement dia menggunakan temporal method. Betul tidak? Mas Bobot kayaknya, Pak. Oh, Bobot ya. Iya. Bobot. Nah, setelah review lagi, kira-kira masih ada pertanyaan nggak, Bot? Sudah jelas, Pak. Jelas ya. Jadi Ya, intinya itu yang harus dipegang adalah reporting currency itu harus functional currency. Gitu. Nah,
kalau seandainya reportingnya bukan dalam functional currency, maka tanda kutip dia mencatat menggunakan mata uang yang salah. Saya functionalnya US dollar, tapi karena saya mencatatnya dalam rupiah gitu, kan nggak boleh. Seharusnya reporting currency sama dengan functional currency. Tapi saya sudah mencatatnya menggunakan rupiah nih sepanjang tahun gitu kan, mulai dari perusahaan berdiri sampai sekarang gitu kan. Karena saya menggunakan mata uang yang salah, currency yang salah, maka saya harus seolah-olah mengulang laporan saya, mengulang semua jurnal saya, mengulang semua laporan saya dalam functional currency yang benar, yaitu US dollar. Karena itu semua harusnya di restate. Jadi semua transaksi itu kembali dicatat ulang menggunakan US dollar, sehingga konsepnya kalau temporal itu semuanya historical gitu. Itu kenapa menggunakan temporal. Dia disebut temporal karena memang yang transaksi yang dulu-dulu yang sudah terjadi harus dicatat ulang menggunakan historical rate. Nah, sementara kalau sekarang saya tujuannya hanya untuk pelaporan, berarti saya sudah benar nih, currency yang saya gunakan sudah sesuai dengan functional currency. Saya cukup mengkonversi, mengubah mata uangnya menggunakan rate yang saat ini berlaku, tanpa harus melihat, tanpa harus mengulang catatan-catatan saya yang dulu. Intinya sih itu, ya. Kenapa kalau dia translation menggunakan current method karena tujuannya untuk laporan, sementara kalau remeasurement dia menggunakan temporal method karena artinya dia harus mengulang pencatatan yang dulu-dulu menggunakan historical rate. Mungkin ada pertanyaan lain? Silahkan Sari, tapi suaranya kecil sekali Sari. Mikrofonnya mungkin. Halo, bisa kedengaran nggak Pak? Kedengaran tapi kecil sekali. Saya cabut aja deh pakai yang lainnya. Ya, sekarang kedengaran nggak Pak? Ya. Nah, ini Pak tentang mengelola risiko keuangan secara aktif di economic exposure Pak. Kan ada 5 tuh. Ya. Nah, itu saya masih belum memahami dari apa yang membuat perusahaan memilih 1 dari 5 itu gitu. Maksudnya dari yang matching currency, lalu resharing, lalu back to back, cross currency sama hedge di unhedge itu, yang mana yang dipilih, terus kapan memilih yang mana gitu loh Pak. Maksudnya masih yang, oh ya memang ada 5 gitu, tapi yang mana yang dipilih, terus apa yang menyebabkan perusahaan memilih itu masih belum memahaminya itu saya Pak. Ya, sorry. Kelima ini tergantung dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau dia matching currency, kalau transaksinya itu bisa menggunakan matching currency, maka dia akan menggunakan matching currency cash flow. Ya. Kayak seperti ini kan berarti dia kalau misalkan dia secara rutin ada ekspor ke Kanada, kemudian dia menerima pembayaran dari perusahaan di Kanada, maka dia bisa menggunakan menggunakan metode matching currency. Tapi kalau seandainya perusahaan ini tidak tidak punya transaksi yang rutin dengan perusahaan di Kanada, maka dia tidak akan menggunakan matching currency ini. Karena syarat dari matching currency kan dia harus match antara cash flow yang diterima dalam Canadian dollars dengan pembayaran dalam Canadian dollars gitu kan ya. Jika syaratnya ini tidak terpenuhi untuk transaksi tersebut, maka dia tidak bisa menggunakan matching currency. Resharing itu kalau dia punya agreement. Jadi misalkan dia punya perjanjian dengan perusahaan di negara lain gitu ya. Kalau seandainya dia tidak bisa memasukkan dalam agreement resharingnya, klausulnya tidak disetujui, maka dia tidak bisa pakai resharing agreement.
Sehingga misalkan kalau seandainya dia punya perjanjian dengan perusahaan Jepang gitu ya di sini ya, maka dia kan pilihannya, oh karena ini misalkan perjanjiannya dia rutin, berarti dia bisa menggunakan matching, bisa menggunakan risk-sharing agreement. Tapi pertanyaannya adalah perusahaan Jepangnya mau nggak melakukan risk-sharing agreement gitu ya. Kalau seandainya mau, maka dia bisa melakukan risk-sharing agreement ini. Dia kalau seandainya di luar range yang disepakati, maka keuntungan atau kerugiannya dia bagi, tapi dia juga bisa melakukan matching currency pada saat yang bersamaan karena transaksi yen ini kan dia terima terus-menerus. Ya. Jadi 5 ini bukan pilihan, Sari. Jadi 5 ini bisa diaplikasikan bersamaan. Jadi saya bisa matching currency, tapi untuk mencegah kerugian atau keuntungan selisih kurs saya juga bisa bagi bagi dua ininya risiko kenaikan kurs tersebut gitu. Disesuaikan dengan transaksi apa yang saya lakukan dan apakah bisa diterapkan atau tidak. Nah, beda dengan yang loans, back-to-back parallel loans ini adalah khusus bicara bukan transaksi jual beli. Kalau ini kan account receivable, account payable nih. Kalau yang ini. Sementara kalau ini kan kalau dia ada pinjaman. Berarti transaksinya udah berbeda nature-nya dengan yang nomor 1 dan nomor 2. Back-to-back parallel loans itu kalau kita bicara transaksinya adalah transaksi pinjaman. Maka dia back-to-back loan. Pertanyaannya adalah kalau misalkan dia tidak punya loan, maka back-to-back loan tidak bisa digunakan. Nah, kemudian cross currency swap. Nah, itu juga ini yang kita pelajari ya. Dia streamnya dia ingin dia menerima US dollar tapi melakukan pembayaran dalam yen gitu. Nah, sebenarnya kalau dia ingin melakukan swap, dia bisa melakukan swap, tapi ada biayanya gitu kan ya. Kita belajar waktu yang waktu belajar teori swap, kalau dia bisa menemukan perusahaan yang memang bisa dia kerjasama untuk melakukan swap, bagus. Tapi lebih banyak menggunakan swap dealer. Dalam hal ini bank gitu misalkan. Tapi salah satu yang harus dipertimbangkan adalah ketika dia melakukan swap ini berarti dia harus mengeluarkan biaya gitu ya. Nah, dia tinggal hitung nih gimana biayanya. Kalau seandainya dia punya cash flow dalam dolar, tadi pertanyaannya, bolehkah saya melakukan matching currency dalam US dollar? Jadi dia mengeluarkan pembayaran dalam US dollar. Nah, ini contohnya dia juga melakukan pembayaran di sini kan ya. Ini kan pay dollars ke swap dealer. Kan intinya sama sebenarnya dengan matching currency. Hanya kalau di sini dia menggunakan instrumen lain yaitu pinjaman gitu supaya jumlah yang diterima dan jumlah yang dibayarkan itu sama. Nah, sekarang tinggal dihitung kalau seandainya dia di sini meng-create yang namanya pinjaman untuk mematch cash flow dengan pembayaran yang diterima, berapa besar biaya yang dia keluarkan untuk mendanai pinjaman tersebut dibandingkan dengan biaya yang harus keluar ketika dia melakukan swap. Begitu juga dengan hedging ya. Kalau dia melakukan hedging menggunakan option atau instrumen keuangan lain, berapa besar biaya. Jadi summary-nya satu, tergantung dari jenis transaksinya. Jenis transaksi mana yang memang sesuai dan cocok dengan kelima metode ini. Kemudian yang kedua, mungkin nggak dilakukan. Ya. Kalau tadi risk-sharing agreement setuju nggak setuju tidak partner bisnisnya. Kemudian mungkin juga kalau paralel yang back-to-back loans itu transaksinya masuk, tapi dapat nggak dia perusahaan yang kira-kira mau melakukan back-to-back parallel loans gitu ya, bersedia tidak pihak
counterpartnya untuk melakukan itu. Kemudian yang ketiga, biaya. Berapa besar biaya yang ditimbulkan ketika perusahaan tersebut memilih salah satu metode. Apakah menjawab, Sari? Berarti Pak, untuk misalnya perusahaan itu menggunakan agreement ya. Kecil lagi suaranya, Sari. Kecil lagi. Halo, yang ini kedengaran nggak Ya, Pak? ya kedengaran. Misalnya perusahaan tuh menggunakan risk-sharing agreement, lalu kemudian itu kan ada apa ya, kayak semacam rentang ya Pak ya, dari 115 ke 125, itu yang tidak di cover sama agreement itu. Betul. Misalnya di antara rentang itu perusahaan mengcovernya dengan menggunakan matching atau yang boleh. itu boleh ya Pak ya, berarti misalkan cross currency swap nggak apa-apa digabung. Oh gitu. Ya, jadi nggak harus cuma satu terus yang lain nggak dipakai gitu ya Pak ya. Tergantung sama berdasarnya biaya yang dikeluarkan gitu ya Pak ya. Ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Izin tanya Pak. Silakan. Iya, tapi ini agak mendasar ya Pak. Nggak apa-apa. Saya mau tanya tentang hedging yang neraca Pak. Ada yang belum saya pahami. Hedging yang neraca. Oke. Yang translation atau yang Yang ini Pak, translation ya. Translation berarti yang menggunakan current rate method ya? Iya Pak. Oke. Iya. Yang Bapak bikin apa sih? Bikin persandingan antara aset dan liabilitas itu Pak, ada tabelnya. Nah, jadi waktu itu ada nggak ya? Nah ini Pak, betul Pak. Yang fully hedge ini berarti Pak. Yang temporal ya? Yang temporal ya Pak? Yang temporal ya, oke. Yang sebelah kirinya itu. Sebelah kirinya, oke. Yang kenapa? Iya betul. Nah, di situ kan ada kita harus menambah liabilitas $8 ya Pak. Kemudian untuk menyeimbangkan dari $8 liabilitas itu kan kita menerima aset $8 sehingga jadi nggak seimbang lagi Pak. Kemudian sebaiknya dikonversi ke mata uang lain, contohnya waktu itu rupiah. Nah, kalau functional currency-nya rupiah, maka dia harus, bukan sebaiknya ya. Oh gitu Pak. Jadi itu karena functional currency-nya ya Pak? Ya, karena dia functional currency-nya rupiah, laporan keuangan dalam rupiah, maka dia yang dolar ini harus dikonversi menjadi rupiah. Karena kalau tidak, maka yang di sisi aset kan akan jadi 20 ya. Iya, itu yang saya masih bingung ya Pak. Ya. Ini jadi 20 sementara kan tadinya 12,4 gitu kan ya? Iya. 12,4. Kalau misalkan berarti tambah 8 gitu kan ya? Tambah 8 di sisi liabilities, artinya liabilities-nya udah jadi 12 kan sekarang. Betul. Tapi kan berarti dia menerima dalam bentuk US dollar 8 di sisi asetnya, cash flow-nya, gitu kan ya? Iya, Pak. Sehingga sisi asetnya itu akan jadi 20 gitu kan ya? Iya. 20 di sisi aset, 12 di sisi liabilities. Nggak hedge lagi, karena dia akan selisih lagi 8 gitu kan ya? Nah, supaya itu nggak seperti itu kejadiannya, maka yang $8 ini ketika dia terima, maka harus dikonversi menjadi dia functional currency-nya apa? Functional currency-nya rupiah, maka dia harus dikonversi menjadi rupiah. Supaya tidak ada exposure valuta asing lagi di sana. Karena kalau dia rupiah, maka mata uang karena dia mencatatnya dalam rupiah, functional currency-nya dan reporting currency-nya rupiah dan dia transaksi tersebut rupiah, maka kalau seandainya terjadi perubahan kurs, dia nggak akan mencatat selisih kurs di sana. Gitu.
Oh, jadi titiknya tuh di selisih kurs itu ya, Pak? Karena tadinya saya pikir Betul. kalau aset dan liabilitas kan nanti toh ujung-ujungnya disajikan lagi dalam satu mata uang seperti itu, Pak. Iya, betul. Iya. Dia disajikan lagi dalam mata uang. Dalam hal ini mata uangnya adalah rupiah kan? Kalau yang di sini ya. Iya, iya, Nah, Pak. Oke. nah kalau di sini dia kan euro 8-nya, sementara functional currency-nya ini dalam US dollar kan ya. Maka ini kalau misalkan dia euro, kalau ini diganti semua euro, maka 8 ini dikonversinya menjadi US dollar supaya supaya tidak muncul masalah ini lagi gitu, supaya tidak muncul selisih kurs lagi. Ya. Iya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas ya? Iya, Pak. Oke. Izin Pak, nyambung pertanyaan yang itu tadi Pak, balance sheet hedge itu Pak. Ya, ini dengan siapa? Dengan Nita Pak. Oke, Nita. Gimana Nita? Itu kan selain dikonversi ke rupiah kan ada salah satu cara lagi itu dengan mentransfer ke kantor pusat subsidiary-nya Pak ya? Betul. Itu gimana maksudnya Pak ya? Nah, kalau dia misalkan ini kan dalam dolar. Dalam dolar, dia transfer ke kantor pusat ya. Kalau dia transfer ke kantor pusat, catatannya apa ya dia? Berarti dia keluar kan ya? Iya, Pak. Cash-nya berkurang, kemudian dicatat sebagai apa? Kreditnya cash, debitnya apa ya? Apa ya Pak? AR ya Pak ya? Utang, investasi atau apa? Contohnya, misalkan ini anak perusahaan, induknya Indonesia ya, rupiah ya berarti ya. Dia terima $8 nih. Kan nggak balance karena asetnya ada 20, liabilities-nya 12. 8 ini kan dia harus transfer nih, harus dikonversi menjadi rupiah. Pertanyaannya kalau dia misalkan ditransfer ke kantor pusat, intinya adalah kalau kantor pusatnya itu perusahaan yang functional currency-nya rupiah, maka kantor pusatnya harus mengkonversi atau mengganti $8 ini dengan rupiah. Intinya adalah ini ya, supaya nggak bingung ya, ditransfer ke kantor pusat, dikonversi. Intinya ketika saya pakai warna yang berbeda ya. Intinya adalah neraca saya itu tidak balance. Ya. Neraca saya katakanlah rupiah. Ketika saya mencatat valuta asing di balance sheet saya yang disusun dalam bentuk rupiah, maka ketika saya melaporkan, maka mata uang yang saya gunakan itu berbeda. Mata uang pelaporannya rupiah, tapi saya mencatat ada transaksi US dollar di dalam neraca saya. Akibatnya jika kursnya berubah, maka saya akan mencatat keuntungan atau kerugian selisih kurs, gitu kan ya? Itu kan konsepnya tuh. Sehingga 12 dengan 4 ini menimbulkan risiko. Beda dengan kalau misalkan 4 dengan 4 gitu misalkan. Kalau 4 dengan 4 maka kenaikan di salah satu itu akan di offset dengan penurunan di sisi yang lain. Itu konsep hedging kan seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menghilangkan ini. Artinya harus sama antara sisi asetnya dan sisi liabilities-nya. Dalam hal ini sama-sama 12. Gitu kan ya. Caranya adalah saya akan menambah liabilities 8. 12 di sisi liabilities 4 ditambah 8 sama-sama 12 gitu kan ya. Mestinya kalau sama-sama 12 solve nih masalah gitu. Ini ya. Sebentar.
Jadinya ini 12, ini 12. Gitu. Hanya masalahnya kalau saya pinjam 8, pencatatan akuntansinya kan debitnya create cash 8, kreditnya liabilities 8. Akibatnya ada tambahan di sini 8 nih. Yang tadinya sudah balance, oh 12 karena saya mencatat ada tambahan utang baru 8 dolar, nggak balance lagi gitu. Kan ini akan terjadi terus. Kecuali kalau saya 8 ini saya konversi menjadi mata uang reporting. Karena mata uang reportingnya adalah rupiah, maka saya akan mengkonversi ini menjadi rupiah. Kalau sudah jadi rupiah, maka dolarnya kan hilang. Ini hilang nih jadinya. Sehingga exposure-nya hilang. 12 di sisi aset, dolar 12 di sisi liabilities. Pertanyaannya adalah bagaimana menghilangkan 8 dolar ini? Satu yang paling mudah langsung konversi menjadi rupiah. Tadi pertanyaannya mungkin dijelaskan di video, transfer ke kantor pusat gitu ya, yang mata uangnya misalkan rupiah juga atau dolar gitu misalkan. Hanya kalau misalkan ditransfer ke kantor pusat, pertanyaannya pencatatannya debitnya apa, kreditnya apa ya? Kreditnya kan pasti cash. Debitnya apa? Itu kalau dibaca di yang balance sheet itu bisa sebagai euro dividend atau sebagai repayment of intra-company debt, tulisannya gitu. Dia digunakan untuk membayar sebagai dividen ya? Di penjelasan di balance sheet-nya sih itu di sebelahnya gitu Pak. Sebagai dividen ya. Kalau dia dibayarkan sebagai dividen atau alternatifnya apa? Repayment untuk intra-company debt. Oh, kalau dia punya dividen, kalau dia punya kewajiban dividen, oke nih, dibayarkan, hilang kan berarti dia 8-nya ya. Kalau misalkan dia punya dividen 8. Pertanyaannya kalau seandainya dia lagi nggak pas bayar dividen, berarti alternatif dividen nggak bisa kan ya. Karena kalau konsepnya adalah ketika dia bayar dividen dalam US dollar, dolarnya kan akan hilang. Sampai situ mengerti atau tidak? Iya Pak. Ya, berarti dia akan hilang nih 8. Digunakan apa? Untuk bayar dividen. Oke, ini bisa. Tapi tadi, apakah dia punya kewajiban untuk bayar dividen? Gitu ya. Nah, yang kedua, dia bayar intra-company, dia punya utang berarti. Iya nggak? Berarti utangnya sebelumnya dolar gitu ya Pak? Betul. Pertanyaannya, kalau dia sudah punya utang dolar, dia gunakan 8 ini untuk membayar dolar, berarti utangnya berkurang dong di sini. Iya, nggak balance lagi dong Pak. Nggak balance lagi gitu kan ya. Ya. Iya. Jadi, kalian mengerti ya konsepnya ya. Apa namanya? Kalau intra-company debt, kemungkinan tidak bisa kalau seandainya memang dia mengurangi liabilities ya. Kalau dia mengurangi liabilities, berarti dia akan nggak balance lagi gitu. Jadi harus dicari cara bagaimana supaya 8 dolar ini hilang dari aset, tapi tidak mengubah liabilities-nya. Ya. Selama tadi misalkan konversi langsung ke rupiah, begitu dikonversi dia hilang nih dolarnya berganti rupiah, tapi tetap di sisi aset. Kemudian bayar dividen, oke, bayarkan 8 dolar dalam bentuk dividen, maka 8 dolar ini hilang, cash-nya berkurang, ini oke, bisa. Oke. Apa alternatif yang lain ya? Intinya adalah saya tidak mau ketika saya menambah pinjaman 8, cash bertambah 8 ini ada karena itu tidak akan solve masalah hedging saya. Karena tujuan hedging saya adalah
valuta asing di sisi aset harus sama nilainya dengan valuta asing di sisi liabilities. Ya. Izin Pak, kalau non monetary apakah berpengaruh Pak atau harus yang penting keluar dari aset bentuk transaksi ke kantor pusat itu? Nah, tergantung sekarang yang kita manage translation-nya adalah yang pakai current method atau temporal method. Kalau ini, kalau dia menggunakan apa namanya? Kalau dia menggunakan current method, berarti translation ya, maka ini kan cash-nya berubah. Cash yang harus dikonversi menjadi menggunakan current rate method kan ya. Maka karena $8 ini bentuk cash, maka baik current rate method maupun temporal dia akan kena efek. Karena cashnya kan monetary. Kalau cash moneter, dia ditranslate menggunakan ditranslasi menggunakan current rate method. Jadi selama dia menggunakan konversi menggunakan current rate method, berarti dia harus ini, harus apa namanya, harus kalau selama dia ditranslate menggunakan current rate method, maka dia ada exposure currency-nya. Mengerti jawaban saya? Iya, nggak maksudnya yang satunya kan seandainya bukan current rate method, otomatis kan asumsi atau temporal ya. Bisa temporal itu bisa perusahaan anak itu melakukan transfer pricing atau jual apa namanya, ambil bahan baku dari kantor pusat untuk bentuk inventory katanya gitu. Boleh. Jadi artinya 8 ini dia gunakan menjadi misalkan inventory atau dibelikan plan atau apa namanya? Equipment gitu ya. Itu bisa juga. Siap. Jadi kalau di temporal dia mengkonversi yang moneter menjadi non moneter. Boleh juga kayak gitu. Ya, bisa. Yang penting intinya adalah dia harus tidak boleh apa namanya? Tidak boleh dikonversi. Selama dia dikonversi menjadi menggunakan current rate method, maka dia masih ada exposure atau ada risiko nilai tukar ya. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Ini dengan siapa? Isnu Pak. Ya Isnu, gimana Isnu? Di video itu Bapak menyampaikan mengenai apa? Ternyata sebetulnya nggak selesai sampai ketika misalnya ya Pak ya, dia pinjam terus ditransform cashnya itu ke functional currency ini ya Pak ya, perusahaan induknya ya Pak ya, pusatnya ya? Bukan. Bukan. Tadi konsepnya functional currency yang tidak di sini kan ya, functional currency yang dari anak-anaknya. Jadi di sini kan dia anaknya dalam euro, kemudian dia harus ditranslasi menjadi US dollar, gitu kan ya. Berarti kalau dia ini kan berarti mata uang asingnya adalah euro, sementara dia translasinya menjadi US dollar. Nah ini harus kalau dia euro ke US dollar. Kalau ini misalkan dia dikonversi menjadi rupiah, maka dolarnya harus jadi rupiah. Gini konsepnya Isnu. Dia menimbulkan selisih kalau antara yang mata uang yang dia gunakan dengan mata uang pelaporannya kan berbeda, gitu kan ya? Iya. Di sini dia menggunakan euro, kemudian dia translasi menjadi US dollar karena induknya dalam bentuk US dollar, ya.
Kalau ada selisih euro, maka euro ini harus tidak boleh dalam bentuk euro, gitu kan ya. Kalau dia ditranslasinya ke US dollar, maka selisih euro ini yang di hedge harus dikonversi menjadi US dollar. Karena begitu di laporan keuangannya ada mata uang US dollar, maka US dollar itu ketika dikonversi menjadi US dollar kan tidak ada risiko, tidak ada selisih kursnya. Nah, ya. Itu US dollar itu berarti kan mata uang yang digunakan perusahaan induknya ya Pak ya? Mata uang yang digunakan oleh induknya atau mata uang yang digunakan untuk menjadi konversi, ya betul. Konversi. Reporting currency induk ya, oke. Iya. Ya. Kalau di apa itu Pak, Bapak menyampaikan ada sebenarnya nggak cuma sampai selesai di sini kan, berarti USD itu yang dari hasil konversi itu sendiri, yang uang dari kita pinjam itu Pak, itu kan sebetulnya mata uang asing juga buat si ini ya Pak ya, cabangnya ya Pak ya. Betul. Terus biar apa nggak menjadi mata uang asing, itu tadi solusinya salah satunya itu melalui diberikan konversi ke pusatnya gitu ya Pak ya? Ke pusatnya, betul. Dibayarkan kalau ada bayar dividen, maka 1.600 ini dibayarkan dalam bentuk dividen. Supaya di dalam apa namanya di cabangnya tidak ada mata pencatatan keuntungan atau kerugian selisih kurs itu, gitu kan ya. Iya, siap. Tapi ada cara yang lebih sederhana sebenarnya, Isnu. Dia pinjam jangka pendek aja. Kenapa Pak seperti itu Pak? Karena untuk ini kan hanya untuk pelaporan di akhir, misalkan di akhir tahun. Setelah selesai pelaporan per 31 Desember gitu misalkan, pertengahan Januari kan dia tidak lagi memerlukan yang 1.600 ini kan sebenarnya gitu kan. Iya Pak. Ya, mau dia lunasi atau dia hilangkan atau dia hilangkan lagi, maka dia tidak akan pengaruh sampai dia meng-create laporan keuangan berikutnya, gitu kan ya? Iya. Ya. Berarti Pak, translation exposure ini sebetulnya tidak dipantau secara terus-menerus panjang waktu ya Pak ya? Apa namanya, berarti hanya kepentingannya pada saat mau konsolidasi laporan seperti itu? Betul, ya. Nah, berbeda dengan proses remeasurement yang di sini, gitu kan ya. Kalau temporal method ini kan memang moneter non moneternya akan terus. Nah, kembali lagi tadi itu juga kita harus menghitung tuh sebenarnya tujuannya untuk ini kan juga untuk pelaporan kan sebenarnya gitu kan ya. Iya. Tujuannya untuk pelaporan gitu. Nah, setelah tanggal pelaporan gitu, apakah kita masih memerlukan account tersebut gitu kan ya? Apakah akan masih terus diperlukan? Kalau seandainya memang sudah tidak dan kita akan ini ya kita melakukan adjustment. Jadi Isnu bisa juga belum tentu ekstrim ya Isnu ya. Misalkan 1.600-nya itu benar-benar begitu 1 Januari benar-benar hilang semua, belum tentu. Karena misalkan dia harus membuat laporan Q1 gitu misalkan ya. Q1 kan juga misalkan dikonsolidasi gitu kan ya. Iya. Kan untuk laporan Q1 kira-kira selisihnya berapa? Karena kita kan harus melihatnya pada tanggal pelaporan selisihnya berapa gitu kan ya. Bukan pada tanggal yang 31 Desember, tapi misalkan pada tanggal akhir Maret gitu kan ya. 31 Maret gitu misalkan. Nah, kalau 31 Maret misalkan diperkirakan itu selisihnya 1.500, maka 1.600 ini cuma 100 aja yang di adjust. Supaya selisihnya cuma 1.500, persis sama dengan nanti selisih ketika akhir Maret gitu. Sehingga pas tanggal pelaporan di Maret, dia akan match lagi nilai antara sisi aset dan sisi liabilities-nya. Gitu. Kalau misalkan 1.000 dia menjadi 2.000 selisihnya gitu kan ya,
Berarti yang sudah 1.600 dia harus tambah 400 gitu kan? Iya. Gitu. Sehingga Berarti per 31 Maret dia akan balance. iya. Pak, mohon maaf Pak. Berarti sebetulnya Pak, andaikan kita bisa katakanlah memforecast mengenai kemungkinan berapa yang unhedged, mungkin di sebelum sampai tanggal reporting kita sebetulnya sudah bisa mengambil langkah antisipatif ya Pak. Betul. Ya, betul. Betul. Harus seperti itu justru. Ya. Termasuk misalnya, mohon maaf Pak, misalnya kita tidak menyesuaikan dari sisi liability-nya. Kalau tadi kan beberapa contoh itu kan selama ini kita mengambil tambahan hutang gitu ya Pak ya, istilahnya. Bisa saja misalnya kita mungkin di sisi asetnya, betul. Asetnya yang harus ditambah, betul sekali. Baik. Ya Pak, terima kasih Pak Pasis. Ya, jadi karena konsepnya tetap aja antara yang namanya hedge itu adalah yang sisi aset dan sisi liabilities-nya itu nilainya sama. Ya Pak, terima kasih Pak. Tadi juga kalau ini berarti moneternya dari sisi aset dan moneter di sisi liabilities-nya sama. Konsepnya itu. Jadi bisa kejadian liabilities-nya ditambah, bisa juga kejadiannya asetnya yang perlu ditambah. Gitu. Tidak harus selalu liabilities-nya yang ditambah. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Apakah kalau yang cara-cara untuk menangani, untuk manage risiko yang economic exposure itu, apakah dia bisa digunakan juga untuk transaction gitu kan? Soalnya kalau transaction gitu kan juga akan mempengaruhi cash flow ya Pak ya? Ya. Walaupun dia dalam jangka pendek. Jangka panjang, yang jangka pendek ya. Iya. Nah, kalau yang ekonomi ini kan lebih ke jangka panjang, apakah bisa digunakan juga gitu? Betul. Sebenarnya gini, misalkan ya, perusahaan Amerika ekspor ke perusahaan Kanada, Kanada bayarnya dalam bentuk Canadian dollars gitu kan ya. Kalau transaksi ini cuma sekali, maka saya akan hedge satu transaksi. Account receivable-nya saya hedge sekali. Gitu ya. 3 kali 1 tahun, maka setiap kali ada transaksi, maka saya akan hedge. Itu kita pelajari waktu kita melakukan hedging di transaction. Gitu kan ya? Iya, Pak. Gitu kan ya? Karena waktu ini kita ngomongin account receivable dan account payable gitu kan ya? Ini ada account receivable, kita hedge. Account receivable kita hedge. Nah, masalahnya sekarang kalau seandainya transaksi itu terus-terusan. Kembali lagi tadi, apa pertimbangannya? Memilih biaya. Mana yang lebih murah? Untuk setiap kali, misalkan ini 1 bulan, dia melakukan ekspor ke Kanada itu 10 kali. Berarti dalam 1 tahun ada 120 kali gitu misalkan dia melakukan account receivable dari perusahaan ini ada 120 kali misal gitu ya. Berarti kan untuk setiap transaksi kalau transaction exposure dia harus melakukan hedging. Ada 120 kali 120 kali proses hedging gitu misalkan. Dan masing-masing proses hedging ada biayanya. Kenapa nggak dia mematch? Oh, saya juga punya pengeluaran dalam Canadian dollar. Kalau misalkan saya berhutang dalam Canadian dollar, maka saya melakukan pembayaran dalam Canadian dollar yang saya match cash flow-nya, sehingga setiap kali ada yang masuk, saya tidak perlu melakukan transaction hedging. Saya tidak perlu menghitung apakah option, apakah ini, tapi langsung aja pass through. Begitu saya terima Canadian dollar, saya bayarkan Canadian dollar. Kalau menggunakan sistem ini, saya tidak lagi harus melakukan transaction hedging gitu kan ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi untuk jangka pendek dan transaksinya tunggal itu kita menggunakan transaction exposure. Tapi kalau transaksinya berulang dan jangka panjang, jadi maksudnya
dalam periode yang lama dan berkali-kali dalam periode lama itu, kita harus memikirkan satu tadi biayanya. Apakah memang menggunakan yang tadi transaction hedging tadi efektif atau tidak gitu, ataukah memang lebih cocok menggunakan yang economic hedging ya, jadi jangka panjang yang kita hedge gitu. Ya. Kembali lagi ke mana yang lebih murah dan mana yang bisa kita gunakan, yang mudah kita lakukan dan lebih murah biayanya. Baik Pak, kembali lagi ke situ ya Pak intinya Pak ya. Ya. Karena konsepnya kan sama sebenarnya, kita melakukan hedging gitu kan ya. Nah, tinggal kalau transaction memang seolah-olah setiap kali ada transaksi kita hedge. Setiap transaksi kita hedge. Kalau ini belum tentu setiap transaksi kita hedge ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Bertanya Pak. Silahkan. Mungkin agak balik ke yang tadi Pak ya, yang monetary, non-monetary, yang temporal method Pak. Ya. Mohon maaf ini kayak kalau saya ada kelewat dengar videonya, tapi di video itu dibilang kalau perbedaan current method dengan temporal method dari sisi kaleng neraca, kalau aset itu ada yang monetary, ada yang non-monetary. Kalau liability. Kalau temporal ya? Temporal Pak ya Pak. Nah ya ini maksud saya Pak. Di tabel ini kan kelihatan kalau di sisi aset itu ada yang namanya non-monetary aset, yaitu inventory Pak ya. Betul. Cuma saya baca-baca gitu di sini kalau non-monetary untuk liability itu emang nggak ada Pak ya, atau ada tapi hanya nggak ada di tabel ini Pak. Kalau yang non-monetary untuk liabilities, saya pikir ya. Setahu saya memang nggak ada ya, nggak ada non-monetary liabilities ya. Ya. Saya karena itu konsepnya gini ya. Ya. Ada contoh yang kemungkinan non-monetary di sisi liabilities. Paling yang liability-nya dalam functional currency-nya Pak. Jadi udah sama gitu, nggak ada exposure. Kalau yang lain bisa juga, bisa. Nah, takutnya nanti di contoh lain tuh ada liability ternyata itu non monetary gitu Pak. Selain di contoh ini. Ya. Jadi sebenarnya liabilities dalam valuta asing itu juga moneter sebenarnya. Jadi definisi moneter dan non moneter itu adalah kalau dia klaim cash flow-nya itu tetap, itu moneter. Kalau klaim cash flow-nya itu berubah-ubah, dia tetap, itu maka dia non-moneter. Contoh, account receivable, saya akan terima 1 juta US dollar, gitu kan ya. Maka 1 bulan lagi klaim saya atas cash flow-nya sama-sama 1 juta. Tapi, kalau sudah ada account receivable 1 juta, 1 jutanya itu nggak berubah. Tetap akan 1 juta. Mau 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, kalau cash gitu misalkan mau 1 tahun lagi, 1 juta ya klaimnya ya 1 juta US dollar, 1 juta US dollar. Klaim atas cash flow-nya tetap. Kalau inventory, saya punya 1 barang, maka saya jual bulan ini dengan saya jual bulan depan, itu klaim cash flow-nya bisa berubah. Saya punya pabrik gitu ya, plant, sama equipment, saya punya peralatan, perlengkapan. Nilai perlengkapan itu 1 bulan lagi, dengan nilai perlengkapan itu 2 bulan lagi, bisa saja berubah. Itu definisi non-moneter tuh. Kalau moneter, klaimnya tetap. Cash, saya punya 1 juta, 1 juta itu sekarang, 1 juta 3 bulan lagi, 1 juta 6 bulan lagi akan tetap 1 juta. Account receivable, kalau klaim account receivable 1 juta bulan ini, 1 juta 2 bulan lagi, 1 juta 3 bulan lagi akan sama. Account payable, 1 jutanya ya nggak akan berubah. Kalau saya akan harus bayar 1 juta, ya tetap bayar 1 juta. Cash flow-nya
klaim atas cash flow-nya itu tetap. Nah, liabilities agak sulit kalau dibilang liabilities yang valuta asing itu non moneter. Dia moneter. Kenapa? Karena pembayarannya, cash flow-nya itu sifatnya fix. Hanya bukan US dollar gitu misalkan. Kalau misalkan euro itu misalkan mata uang asingnya euro, maka 1 juta euro pembayaran. Kalau saya punya liability 1 juta euro, mau 3 bulan lagi, mau 6 bulan lagi, saya akan tetap punya liabilities yang besarnya 1 juta euro. Dia moneter. Tapi apakah dia dikonversi? Tidak. Ya. Kalau contoh ini misalkan ya, misalkan dia punya long term debt-nya dalam US dollar. Long term debt-nya dalam US dollar. Maka apakah dia dikonversi menggunakan temporal method? Tidak, karena dia sudah dalam US dollar gitu kan ya. Kan nggak perlu lagi dia diubah menjadi US dollar karena utangnya dalam US dollar. Tapi apakah dia moneter? Ya, dia moneter. Kenapa? Karena utang dalam US dollar itu mau 1 bulan lagi 1 juta US dollar. 3 bulan lagi klaimnya tetap 1 juta US dollar. 4 bulan lagi, selama 3 tahun lagi kalau masih ada tetap 1 juta US dollar. Jadi definisi moneter dan moneter harus hati-hati kita definisikan gitu ya. Sehingga yang tadi kalau misalkan pertanyaannya apakah utang jangka panjang dalam valuta asing itu non moneter, jawabannya tidak. Dia tetap moneter. Tapi apakah dia dikonversi? Kalau seandainya dia sama dengan mata uang induknya atau nanti yang untuk di mata uang functional currency yang akan ditranslasi, dia tidak dikonversi. Tapi apakah dia non moneter? Bukan, dia tetap moneter karena klaim cash flow-nya tetap. Sehingga menurut saya agak sulit mencari apa yang berubah-berubah nilainya sepanjang waktu ya untuk liabilities ya. Kalau aset jelas nilai inventory dari satu periode ke periode lain dia bisa berubah. Berbeda nilai cash flow-nya. Plant and equipment juga nilai secara cash flow-nya dari waktu ke waktu bisa berubah. Tapi kalau liabilities, kalau kita punya utang gitu ya, pasti secara claim cash flow dia nilainya akan tetap. Nggak mungkin saya berutang 1 juta US dollar, kemudian nanti 3 bulan lagi bisa berubah nilainya, bertambah atau berkurang, kan tidak. Gitu. Tadi yang bertanya siapa? Ari, Pak. Siapa? Ari. Ari ya. Oke. Ari jelas. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Oke. Jadi kembali ke pertanyaannya Ari, apakah ada liabilities yang non moneter? Sampai dengan saat ini saya nggak kepikir ada ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Silahkan. Tapi mungkin mohon maaf Pak kalau pertanyaannya sekali lagi mungkin kurang masuk akal ya Pak ya. Tapi saya kalau nggak nanya nanti kepikiran Pak. Saya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Misalnya di antara dua perusahaan itu menyepakati rate tertentu, memungkinkan nggak ya Pak ya? Maksudnya dia fix untuk jangka waktu tertentu menggunakan tarif nilai tukarnya tetap gitu Pak. Mungkin nggak Pak dua perusahaan membuat kesepakatan seperti itu? Kalau ini kan masih ada Pak ya? Kalau nanti turun atau naik terlalu tinggi, iya. Tapi kalau misalnya Pak di antara dua perusahaan untuk satu
periode tertentu, misalnya setiap 3 bulan itu dia menyepakati untuk bertransaksi menggunakan nilai tukar yang tetap gitu, Pak. Maaf ya, noise background-nya ya. Oke. Jawabannya mungkin, Isnu. Jawabannya mungkin, Isnu. Jadi misalkan sepakat untuk 3 bulan ke depan, transaksinya menggunakan rate katakanlah di sini 120, gitu kan ya? Iya, Pak. Oke. Nah, pertanyaannya adalah tadi kan, mau atau tidak, gitu. Karena sebenarnya kalau kita sepakat, misalkan saya sama Isnu sepakat di 120 untuk 3 bulan ke depan, maka kita akan punya risiko keuntungan atau kerugian selisih kurs. Kalau misalkan kursnya lebih tinggi, maka salah satu dari kita ada yang untung dan salah satu dari kita ada yang rugi. Kenapa? Karena kita kan akan sama aja kayak, oke, 3 bulan lagi kita pakai kurs 120. Kalau kursnya 115, maka saya yang bayar yang bayar dolar harus apa tuh ya? Kalau dalam yen dibagi akan lebih banyak gitu kan ya. Kalau lebih banyak berarti saya rugi, Isnunya yang akan untung. Gitu. Jadi bisa saja dalam perjanjian itu kita menggunakan rate yang fix, tapi itu menyebabkan kita akan punya risiko, ya. Masih tetap ada ini ya Pak ya, exposure yang akan terjadi ya Pak ya berarti ya? Iya, karena kalau sepakat itu artinya memindahkan risiko dari misalkan ini, perusahaan Jepang kan saya maunya tetap dalam yen gitu kan ya? Iya. Kalau misalkan kita patok ininya, kita patok kursnya, berarti kalau kursnya berubah, dia belum tentu menerima 25 juta yen, gitu kan ya? Tergantung kursnya, gitu kan ya? Bisa nambah, bisa berkurang, gitu kan ya? Perusahaan yang Amerika juga bisa bayar, bisa lebih besar, bisa lebih kecil, gitu ya? Nah, akibatnya dua-duanya, kalau kasus yang pertama, maka yang menanggung risiko, kalau misalkan tidak dipatok, misalkan tidak ada perjanjian patokan nilai tukar, berarti yang akan mengalami kerugian atau keuntungan adalah perusahaan Amerika. Sepakat tidak, Isnu? Iya, Pak. Karena perusahaan Jepang akan tetap menerima dalam bentuk yen 25 juta. Gitu ya. Risikonya perusahaan Jepang tidak berisiko, perusahaan Amerika yang akan menanggung risikonya. Iya. Gitu ya. Iya, Pak, ya. Untung mau rugi itu adalah urusan perusahaan Amerika. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau fix? Pakai 120 misalkan, 120. Saya maunya kursnya nilainya 120, maka bisa saja. Jadi 25 juta kalau dipakai 120, maka perusahaan Amerika sudah fix membayarnya dalam bentuk US dollarnya segini, gitu kan ya? Tapi masalahnya kalau kursnya naik atau kursnya turun yang di pasar, seolah-olah sebenarnya perusahaan Amerika mengalami keuntungan atau kerugian gitu kan sebenarnya. Tetap ya Pak ya? Ya. Tapi sekarang efeknya tidak hanya perusahaan Amerika yang akan mengalami keuntungan atau kerugian, perusahaan Jepangnya juga. Karena dari kurs itu dia menggunakan kurs 120, sementara di pasar bukan 120 gitu kan. Iya. Jadi seolah-olah perusahaan Amerika sudah bisa memastikan dia akan punya kontrak 120 di 120, perusahaan Jepangnya juga akan punya kontrak di 120.
Nah, sekarang exposure-nya nggak hanya perusahaan Amerika, tapi juga perusahaan Jepang. Jadi mereka akan satu untung, satu rugi. Gitu ya. Kan pasti kalau satu untung, satu rugi gitu kan. Sama kayak harga baju. 3 bulan lagi 120 ya kita janjian ya Isnu ya gitu misalkan. Kalau baju 125, saya janjian bayarnya dengan 120, maka saya untung, Isnu rugi. Gitu. Nah. Sementara kalau misalkan 115, saya bayar 120, saya untung, Isnunya yang rugi gitu kan ya. Saya yang untung, saya yang rugi karena mesti bayar 120, Isnunya yang untung karena menerima 120 instead of bukan 115 gitu. Jadi kalau pertanyaan Isnu mungkin nggak ditentukan fix, mungkin berarti itu mereka akan dua-duanya akan terekspos dengan risiko valuta asing. Siap. Terima kasih Pak. Ini berarti yang di risk sharing agreement ini Pak antara 115 sama 125 itu seperti apa ya? Ruang toleransi gitu ya Pak ya? Betul. Biar mungkin nggak terlalu. Artinya gini ya. Antara 115 dan 125, maka perusahaan Amerika tetap menanggung risiko. Iya. Gitu ya. Iya, tapi Pak. Di luar 115, di bawah 115 dan 125, maka risikonya ditanggung berdua atas kelebihannya, gitu ya. Tapi yang 115 dan 125 tetap perusahaan Amerika yang akan menanggung. Baik. Sebenarnya mirip sama konsep ini ya Pak ya tadi itu ya Pak ya. Tapi kalau fix dia hanya yang di bawah 115 gitu kan jadinya. Sama yang di atas 125 itu ditanggung berdua. Nah, sekarang kalau kembali ke pertanyaannya, apakah memungkinkan gitu kan ya? Nah, itu memungkinkan jika kita punya pandangan yang berbeda atas ekspektasi nilai tukar di masa yang akan datang. Kalau kita sama, nggak mungkin. Nggak mungkin ya Pak ya. Misal ya, sepakat di 120 gitu kan ya, untuk 3 bulan ke depan. Contohnya beli baju aja. Saya mau beli baju dari Isnu, sama juga dengan saya akan menukarkan dolar menjadi yen saya gitu misalkan. Kan sama aja kan, itu kita hanya produknya yang satu valuta asing, yang satu baju gitu kan ya. Saya mengambil contoh baju supaya lebih mudah dipahami. Kalau ke depannya sepakat kita Isnu berdua. Saya beli baju dari Isnu dengan harga 120. Isnu setuju kalau ekspektasinya Isnu harga baju di masa yang akan datang 115. Saya setuju dengan perjanjian itu kalau ekspektasi saya harga baju di masa yang akan datang 125. Jadi kita punya pandangan yang berbeda. Isnu berpandangan ekspektasinya harga baju akan turun, saya ekspektasinya harga baju akan naik. Sampai situ jelas nggak Isnu? Jelas Pak. Sampai gitu ya. Tapi kalau kita sama-sama punya ekspektasi harga baju akan naik, Isnu nggak akan setuju. Nggak akan setuju. Saya setuju. Iya. Kenapa? Saya bersedia membayar 120 untuk yang nantinya 125. Saya setuju. Tapi kalau Isnu punya ekspektasi yang sama, harga baju akan naik, Isnu nggak akan setuju. Agreement ini nggak akan terjadi. Iya. Jual nanti aja dapat lebih banyak gitu. Iya, betul. Betul. Nah, itu poin saya, apakah memungkinkan? Nah, syarat yang keduanya adalah bisa kalau kita punya ekspektasi yang berbeda tentang nilai tukar di masa yang akan datang. Gitu. Tapi kalau kita punya ekspektasi yang sama dengan nilai tukar di masa yang akan datang, salah satu pihak pasti nggak mau karena dia akan merasa dirugikan dengan perjanjian fix di 120 ini gitu. Iya. Sama dengan contoh baju tadi gitu. Baik Pak, terima kasih. Tadinya saya berpikir kalau misalnya fix itu akan menghilangkan exposure, ternyata enggak. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Karena 120 janjian sekarang
untuk sesuatu nilai di masa yang akan datang, gitu kan Isnu? Iya, iya Pak. Dan kemungkinan nilai 120 itu akan berbeda nanti ketika dia jatuh tempo transaksi itu, gitu kan ya? Sehingga akan terbuka risiko saya rugi atau untung gitu. Jadi tidak menghilangkan, nggak hilang sama sekali risikonya justru gitu. Malah kedua belah pihak akan terekspos risiko. Akan terekspos Pak, siap. Izin Pak. Silakan. Tadi saya masih agak bingung soal kalau yang satu untung, yang satu rugi gitu Pak. Maksudnya kalau misalnya udah dipatok di yen nih Pak, misalnya kan ya Pak ya. Maksudnya pembayaran harus di yen gitu. Berarti kan sebenarnya si penjual itu kan ketika kursnya turun atau naik, dia kan nggak akan untung atau rugi kan Pak, karena kan di yen gitu kan ya Pak. Sementara si penjual itu si pembeli itu punya resiko bisa rugi gitu ya Pak ya. Tapi kan ketika dia rugi, si penjual yang menjual di yen kan nggak akan rugi atau untung gitu kan Pak. Misal ya, misal ini dia akan terima 25 juta yen, ya kan ya, perjanjiannya ya. Terus janjiannya 125 lah katakan tadi ya. Yang fix, kan tadi Isnu bilang fixnya di 125. Berarti kan sepakat nih, berarti untuk 3 bulan ke depan dia akan bayar 200.000 US dollar. Sampai sini setuju nggak? Iya Pak. Setuju ya? Gitu. Nanti ketika kursnya tidak 125, katakanlah kursnya cuma 120 ternyata 3 bulan lagi. Tadi kan sudah di fix nih 125. Kursnya ternyata 120. Maka 200 yen yang diterima, 200 dolar yang diterima oleh perusahaan, yang dibayarkan oleh perusahaan Amerika kepada perusahaan Jepang dengan kurs 120 kan cuma 24 juta. Ya tidak? Iya, tapi ini berarti fix gitu ya Pak ya, maksudnya sesuai. Ya, kalau dia fix. Jadi kalau maksudnya Isnu dari awal sudah di fix nih. Kita janjian ya, pakai kursnya 125 gitu misalnya. Berarti kalau nggak janjian nggak ada skema ini ya Pak ya, skema satu untung satu rugi itu nggak ada ya. Nah, nanti mau 120 atau ini berarti yang akan menanggung perusahaan Amerika yang akan menanggung keuntungan atau kerugian selisih kursnya gitu kan ya. Bagi perusahaan Jepang dia nggak peduli, pokoknya saya terima 25 juta yen. Betul nggak kayak gitu? Iya Pak. Ya. Tapi kalau tadi yang janjiannya kayak Isnu, dari awal ditetapkan 125. Oke, berarti 3 bulan lagi kalau 125 kursnya saya akan bayar 200.000 dong gitu. Ya. Ini yang saat ini nih di T0 gitu kan ya. Tapi begitu T1, saya sebagai perusahaan Jepang ketika dia bayar 200.000 US dollar itu nilainya ekuivalen kalau dia kursnya di T1 120 gitu ya. Maka kan perusahaan Jepang ekuivalen hanya terima 24 juta yen sebenarnya. Iya Pak. Gitu ya. Ini kalau kayak gini, perusahaan Amerikanya untung, perusahaan Jepangnya yang rugi, gitu kan ya? Iya. Tapi kalau dia misalkan jadi 130 di T1-nya, 130. Sepakat yang tadinya bayarnya 200.000, 130 kali 200.000 berarti yang dia terima adalah 26 juta. Perusahaan Jepangnya untung karena dia terima 26 juta, perusahaan Amerikanya rugi karena dia mesti bayar dolar yang lebih banyak. Kalau untuk yang resharing agreement ini Pak, bukan yang skema Isnu tadi Pak.
Ya. Tapi berarti dua-duanya kan misalnya terjadi selisih itu dua-duanya menanggung kerugian gitu kan ya Pak ya, berarti Betul. ya? Nggak ada Tapi satu untung satu rugi ya? selama dia range-nya di luar 115 dan 125 ya. Oh iya Pak. Misalkan ini 110 gitu ya, berarti kerugian 5 ini dibagi 2. Perusahaan Jepangnya rugi, perusahaan ininya perusahaan Amerikanya ruginya ketolong lebih kecil gitu. Karena dibantu oleh perusahaan Jepangnya. Tapi perusahaan Amerikanya tetap akan menanggung kerugian selisih kurs yang dari 115 sampai 125 ya. Ya Pak. Ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi supaya gampang kita pakai patokan, misalkan pada saat transaksi tercatatnya piutang ini atau utang ini dalam nilai kursnya 120 gitu. Maka kalau 110 seharusnya yang ditanggung kerugian oleh perusahaan siapa nih? Saya nggak tahu nih. Kalau misalkan 100 dia turun jadi 110 kursnya per dolar. Kalau kurs yennya dolar, kalau kurs yennya turun, yang untung perusahaan Amerika atau perusahaan Jepang? Ini transaksi di 120, kemudian turun jadi 110. Perusahaan Amerika ya Pak ya? Karena dia bayar dolarnya lebih tinggi, gitu kan ya? Ya tidak? Ya Pak. Kan 25 juta yen dibagi 110 berarti dolarnya akan lebih tinggi, gitu kan ya? Berarti kalau kursnya turun dari 120 ke 110, maka perusahaan Amerikanya akan rugi. Tapi karena resharing, maka yang 115 ke 110, yang 2,5 ini, itu kerugiannya ditanggung atau diserap oleh perusahaan Jepang. Sehingga perusahaan Amerikanya menanggung kerugian dari 120-nya ke 112-nya saja. Karena dia bayarnya sampai sini aja. Kalau misalkan reference-nya pada saat transaksi 120 ya berarti selisihnya dari 120 ke 112,5, bukan 120 ke 110. Ada pertanyaan? Izin Pak. Silakan. Untuk utang jangka panjang. Ini dengan siapa? Kan, Rudi Pak. Rudi ya, gimana? Untuk utang jangka panjang? Untuk utang jangka panjang itu kan transaksi pokoknya sekali, tapi bunganya itu kan berulang kali dan bisa puluhan tahun. Itu akan lebih efisien kalau pakai operating exposure ini ya Pak ya, salah satu dari mekanisme operating exposure ini ya Pak. Ini contohnya ya. Dia bisa matching atau bisa juga back to back loan. Kalau dia dapat perusahaan lain yang bisa ini ya. Karena kalau dia menggunakan transaction exposure berarti tiap kali dia interest itu kan pembayarannya dia harus ini kan, berarti harus harus melakukan hedging gitu kan ya untuk setiap transaksi. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada pertanyaan? Izin nanya lagi Pak. Ya. Kan kata Bapak kalau Nita Pak. Ya. Kata Bapak kalau misalnya kurs reporting sama kurs fungsional itu berbeda, reportingnya itu harus dijadikan ke fungsional dulu ya Pak ya? Betul. Nah, tapi kalau misalnya begini Pak, reportingnya itu misalnya udah dolar, terus parentnya itu udah dolar.
Ya. Terus tapi fungsionalnya rupiah. Itu perlu Ya. nggak dari reporting ke rupiah dulu, terus baru dikonsolidasi nanti ke dolar lagi? Kan Betul. bisa berubah ya Harus. Pak ya? Harus. Tapi kan kursnya nanti bisa berubah ya Pak. Kalau misalnya dari temporal kan yang dirubah? Tidak hanya kursnya yang berubah, tapi metodenya juga berubah. Misalkan ya, perusahaan ininya, sebentar. Perusahaan, sebentar ya, sebentar. Ini kita bicara perusahaan yang reporting currency-nya apa? Misalnya dolar Pak. Reporting currency-nya dolar. Dia sudah dolar kan ya. Tapi functional currency-nya rupiah gitu kan ya. Iya, misalnya. Sementara parent-nya dolar gitu kan ya. Iya. Ini parent-nya. Ya kan? Kenapa nggak langsung konsolidasi dari sini reporting currency-nya ke dolar gitu kan ya? Iya. Kan sudah dalam sama-sama dolar. Jawabannya tidak boleh. Dia reporting currency-nya harus diubah menjadi functional currency dulu. Ini menggunakan temporal method. Setelah dari rupiah, baru dikonversi menjadi dolar lagi. Supaya dia bisa digabung dengan parent-nya. Gitu ya. Tapi yang nomor 2 ini, dia menggunakan satu menggunakan temporal method, 2 menggunakan current rate method. Jadi harus dikonversi dulu menjadi functional currency menggunakan temporal method, dan dari functional currency-nya dikonversi lagi menjadi dolar menggunakan current rate method. Lihat, ini kan beda nih. Waktu dia mengkonversi yang pertama temporal method, konversi yang keduanya current rate method. Mengerti Nita? Mengerti Pak. Tapi nanti nilainya jadi bisa berubah. Jadi berbeda. Ya? Bisa berubah. Jadi dolar yang di sini, dolar yang jadi di sini yang nomor 2 dengan dolar yang nomor 1 itu nggak sama. Iya. Karena kan sudah metodenya kan beda di sini. Temporal method, ini current rate method. Ya. Ya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan lain. Maaf Pak. Ya. Apakah boleh diulang terkait dengan di kelas sebelumnya itu kan ada yang bertanya ya Pak yang mengenai reporting currency itu bisa berbeda dengan functional currency di kelas yang di video Bapak itu. Ya. Kemudian saya masih agak ngawang-ngawang. Jadi sepertinya yang di PSAK dengan yang di sini makna reporting currency-nya itu maksudnya berbeda Pak ya? Ya. Apakah yang saya jadi nganggapnya itu yang di sini ini seolah-olah jadi reporting currency itu semacam kayak real transaksinya kita memakai mata uang apa gitu Pak ya? Yang bukan. Oh bukan. Di sini yang reporting currency-nya adalah perusahaan mencatat transaksinya menggunakan
valuta apa namanya mata uang apa? Itu namanya reporting currency. Kayak menjurnal gitu, Pak. Iya, dia menjurnal Oh, pakai mata baik. uang apa, itu reporting currency. Oh, yang ternyata berbeda dengan functional Functional currency-nya. currency, betul. Oh. Ya. Namun yang dijadikan yang dipakai di laporan keuangannya sendiri itu pasti functional currency gitu kan, Pak, ya maksudnya? Harus functional currency. Makanya kemudian yang di jurnal tadi harus disesuaikan dengan betul functional currency-nya. Oh, iya. Baik, Pak. Soalnya kalau di PSAK iya. Kalau di PSAK itu kan saya nangkapnya kalau yang di PSAK itu reporting currency-nya sama dengan functional currency. Reporting currency itu yang dipakai di laporan keuangan yang dipublish gitu kan, Pak ya? Bukan yang di jurnal gitu. Oh iya, bukan. Pas awal saya sempat mengalami hal yang sama, kebingungan yang sama dengan yang Mas yang di video itu awalnya. Baik, Pak. Berarti intinya reporting di sini adalah yang dipakai saat menjurnal mudahnya gitu, Pak ya? Betul. Karena kalau menurut saya laporan keuangan yang dipublish, kalau misalkan dia go public kan berarti harus sudah diaudit kan ya? Iya. Nah, kalau kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan itu kan harus memeriksa bahwa apakah laporan keuangan itu disusun menggunakan functional currency kan? Kalau tidak kan dia harus diubah kan berarti gitu. Iya, Pak. Kalau kita bicara yang dipublish gitu ya. Iya. Baik. Terima kasih, Pak. Ya. Tapi sekarang jelas ya, maksudnya definisi di sini reporting currency, kemudian apa namanya functional currency, jelas ya? Jelas, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Nah, setelah jelas ini, apakah berbeda dengan konsep yang ada di PSAK yang kalian pelajari waktu belajar PSAK? Kalau saya nangkepnya kayak masih beda maksudnya gitu. Oh, oke. Kalau yang di PSAK apa yang mereka gunakan istilahnya? Reporting currency juga sama? Seingat saya sama sih Pak, mata uang pelaporan. Mata uang pelaporan ya, itu berarti reporting currency iya, ya? Sepertinya sama iya. Terus functional currency beda lagi konsepnya? Sama Pak, functional currency kan yang seperti yang di sini kan cash flow utama Pak ya, cash flow utama kemudian dan beberapa ada kriteria yang lain juga sih Pak. Dengan saya di breakdown kriteria utama kemudian kriteria tambahan. Nah, menurut PSAK boleh reporting currency beda dengan functional currency? Sepemahaman saya sih boleh, bisa jadi berbeda. Oh gitu. Takutnya saya juga agak salah jadi konfirmasi juga. Karena kalau misalkan reporting currency-nya berbeda dengan functional currency-nya, maka dia harus menyajikan dalam functional currency-nya tetap harus ada. Iya. Contoh Pertamina gitu ya. Pertamina misalkan reporting currency-nya rupiah gitu kan ya. Tapi kan dia kebanyakan dia kan functional currency-nya US dollar gitu kan ya. Iya. Harusnya laporan keuangannya dalam US dollar. Harusnya laporan keuangannya dalam US dollar. Iya. Karena functional currency-nya adalah US dollar. Kalau dia mau disajikan dalam bentuk rupiah ya nggak apa-apa. Tapi itu kan artinya misalkan untuk kepentingan pelaporan ke kementerian gitu misalkan. Kayak tadi yang ada pertanyaan, kalau misalkan untuk bursa wajib dalam laporan keuangannya dalam bentuk rupiah gitu kan ya. Ya dia menyajikan dalam bentuk rupiah. Tapi seharusnya transaksinya karena functional currency-nya US dollar, dia harus mencatat dan melaporkan transaksinya dalam US dollar sesuai dengan functional currency. Itu kalau menurut pemahaman saya ya. Iya. Maaf Pak, saya yang di PSAK bukan mata uang pelaporan, maaf Pelaporan. Pak. Mata uang penyajian. Oh, mata uang penyajian. Iya. Oh, oke. Iya. Terima kasih Pak.
Bedanya yang di penyajian sama pelaporan apa ya? Nah itu dalam pemahaman saya itu hal yang sama, tapi sepertinya di sini berbeda. Jadi makanya saya pastikan lagi, berarti kalau yang pelaporan di sini maksudnya adalah jurnal tadi Pak ya, gampangnya. Ya, betul. Gampangnya gitu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Nanti saya tanya ya, apa bedanya mata uang penyajian sama mata uang pelaporan? Apakah berbeda atau sama ya? Nanti saya pastikan lagi. Baik, Pak. Oke. Ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Carrefour mudah ya. Kalau menurut saya Carrefour nggak susah. Karena dia hanya mencari mana yang paling menguntungkan. Pak, izin tanya lagi boleh Pak? Silahkan. Saya masih belum memahami yang tentang mengukur risiko ekonomik yang jangka pendek, terutama yang menengah, yang equilibrium dan disequilibrium. Saya ulang lagi videonya, masih belum paham juga di mana maksudnya kenapa harus berbeda. Itu kan jangkanya menengah semua dua-duanya gitu Pak. Oke. Sebentar. Jadi kalau yang equilibrium ini ya, contohnya kan di sini nilai tukarnya yang tadinya 1,2 menjadi $1 ya. Ini ya. Nah, K1 itu adalah contoh yang short run. Ini dia, K1. Jangka pendek, begitu nilai tukarnya berubah 1,2 sampai menjadi 1, maka tidak ada perubahan di sales volume, tidak ada perubahan di sales price, tidak ada perubahan di direct cost, semuanya tidak ada perubahan. Yang berubah hanya nilai tukar. Kenapa tidak ada perubahan? Karena kontrak itu kan biasanya 1 tahun. Jadi kalau misalkan dalam jangka pendek, dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun ada perubahan nilai tukar, tidak mungkin kita mengubah, saya volume penjualannya menjadi berkurang atau volume penjualannya saya tambah gitu. Kenapa? Karena biasanya udah terikat kontrak nih, satu tahun ke depan saya sudah punya perjanjian. Dalam jangka pendek saya tidak bisa mengubah. Begitu juga dengan sales price, kan sudah disepakati harganya 12,8. Tidak bisa berubah harga itu dengan cepat. Direct cost juga tidak bisa saya ubah dengan cepat, gitu ya. Itu case pertama. Jadi jangka pendek biasanya tidak ada perubahan yang dilakukan, itu yang hanya ada perubahan nilai tukar. Yang lain, variabel-variabel lain itu diasumsikan akan sama, karena dalam jangka pendek masih sulit untuk melakukan adjustment. Ya. Nah, kemudian yang kedua, jangka menengah, sama-sama 2-5 tahun, equilibrium, kalau jangka waktunya kursnya tetap satu berubah dari 1,2 menjadi 1, maka jangka menengah yang pertama kita bisa mengubah sales volume, kan udah lebih dari 1 tahun, kontrak diperbaharui. Kalau kontrak diperbarui, itu berarti volume penjualan bisa berubah dong, gitu. Saya bisa melakukan adjustment. Jadi bagi perusahaannya, bagi pembelinya, kursnya lebih murah, saya bisa membeli barang yang lebih banyak. Gitu. Karena dengan jumlah uang yang sama, sekarang saya bisa beli yang kuantitas yang lebih tinggi. Itu kenapa ini kondisi equilibrium yang baru, dia sales volume-nya naik nih. Diasumsikan naik. Nah, kalau yang namanya disequilibrium, itu saya bisa melakukan adjustment, perubahan. Di sini contohnya adalah, saya ingin melakukan adjustment-nya kembali ke volume awalnya, kembali ke 1 juta unit. Bagaimana caranya? Saya mengubah harga. Yang harganya tadinya 12,8, saya naikkan 15,36. Supaya
harga dalam US dollarnya sebelum dan sesudahnya sama-sama 15,36. Harga apa namanya? Ya, harga dalam US dollarnya sama-sama 15,36. Harga euronya yang berubah. Kenapa? Karena exchange rate-nya kan lebih kecil. Maka saya naikkan yang tadinya 12,8 naik menjadi 15,36. Jadi kalau short run tidak ada perubahan kecuali nilai tukarnya berubah. Kalau equilibrium yang mediumnya itu volumenya sudah mulai berubah. Sementara kalau yang medium yang kedua nggak hanya volume yang berubah, tapi ada perubahan di sisi harga. Kalau long run semuanya bisa berubah. Yang membuat saya bingung tuh Pak, kan short run tuh kan kurang dari 1 tahun, tapi contohnya tuh 5 tahun gitu. Terus yang medium itu kan 2-5 tahun, tapi tahun pertama juga udah berubah gitu, yang membuat saya kayak apa ya, kehilangan pegangan lah gitu istilahnya. Apalagi yang jangka panjang lebih dari 5 tahun, tapi kok tahun pertama sampai tahun ke-5 berubah semua kayak gitu loh Pak. Oke. Gini. Kalau kita kembali ke definisi economic exposure, bagaimana perubahan nilai tukar terhadap nilai perusahaan, ya, changes in the present value of the firm, ya. Bagaimana menghitung nilai perusahaan? Nilai perusahaan adalah present value cash flow di masa yang akan datang, ya. Itu konsepnya kenapa diambil 5 tahun. Jadi, mestinya kalau kita ngitung nilai perusahaan, kita menghitung. Masih ingat waktu kalian menghitung nilai perusahaan, kan di sini ada terminal value dari 2019 sampai Tahingga kan sebenarnya dimasukkan. Masih ingat nggak? Iya, Pak. Iya kan ya? Tapi ini diambilnya jangka waktunya, oke, kita menghitung nilai perusahaan, misalkan kita hanya invest 5 tahun ke depan, gitu misalkan. Maka hanya diambil 5 tahun saja. Gitu ya. Tapi sebenarnya kalau mau, kita hitung sampai Tahingga sebenarnya. Kenapa jangka waktunya lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun sampai Tahingga? Karena yang kita hitung adalah present value dari nilai perusahaan. Ya, itu kenapa dia perlu lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian saya mengerti pertanyaannya. Kalau nilai perusahaannya berubah, seharusnya jangka waktunya disesuaikan juga. Oh, misalkan tahun pertama volumenya tetap 1 juta, tapi nilai tukarnya berubah menjadi 1. Gitu ya. Tahun berikutnya terjadi perubahan volume, terjadi juga perubahan nilai tukar. Akibatnya kan 5 tahun itu akan berubah semuanya, gitu kan ya? Iya. Karena sama gitu, seragam gitu. Iya, karena kalian pernah menghitung, oh kalau menghitung nilai perusahaan harusnya tiap tahun variabelnya bisa berubah-berubah gitu kan ya? Iya. Nah, ini tidak seperti itu. Kita ingin melihat berapa perubahan nilai perusahaan jika salah satu variabel saja berubah. Ingat waktu kalian belajar risiko di paruh pertama ketika ngomong NPV dan IRR, jika variabel berubah, itu ada yang namanya skenario analysis. Apalagi ininya? Saya lupa. Kalau hanya salah satu variabel berubah, hanya lebih dari satu variabel berubah. Sensitivity analysis. Nah, itu sebenarnya lebih ke arah sensitivity analysis ini dan skenario analysis sebenarnya. Ya. Jadi, saat ini kita menghitung nilai perusahaan asumsinya menggunakan baseline, gitu kan ya. Makanya kita punya hitungan baseline, present value-nya 7,2 juta. Gitu. Nilai perusahaan. Tapi kita tahu kalau seandainya dalam 5 tahun itu kursnya berubah, tadinya 1,2 menjadi 1, gitu, maka nilai perusahaan yang tadinya 7,2 itu menjadi 6,05. Nilai perusahaan turun 1,2 jika selama 5 tahun itu nilai
kursnya berubah dari asumsi kurs yang tadinya kita pakai 1,2 berubah menjadi 1. Jadi sebenarnya analisisnya lebih ke arah sensitivity analysis ini. Jadi ceritanya tahun depan nanti kita hitung lagi sesuai baseline baru gitu ya, Pak? Betul. Oh, 5 tahun lagi ya, Pak ya? Iya, karena ini kita hanya menghitung nilai perusahaan berdasarkan estimasi 5 tahun ke depan gitu. Sekarang kita hitung 7,2. Baik. Kalau misalkan salah satu variabelnya berubah, berapa perubahan 7,2 ini? Tahun depan kita akan berubah lagi nih. Hitung lagi yang hitung lagi. Baseline baru lagi ya, Pak ya? Betul, baseline baru lagi. Oke, paham. Makasih, Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan? Jadi di exhibit 12.7 itu lebih ke sensitivity analysis sebenarnya. Izin, Pak. Silakan. Boleh tanya yang Carrefour, Pak? Boleh. Saya masih belum paham mengenai yang yang ini, Pak, yang interest parity itu, Pak ya. Saya masih suka kebalik-balik logika yang menghitung. Nah, ini yang forward rate kemudian sama dengan yang apa sih namanya itu lupa. Spot rate atau forward rate? Spot rate. Nah, forward rate sama dengan spot rate dikalikan dengan ini kan perbandingan, Pak ya, antara semacam kayak currency home, tingkat bunga di suatu negara dengan tingkat bunga di negara lain, gitu kan ya? Tingkat bunga di suatu negara. Oke. Nah, itu saya masih yang kebalik-balik apanya yang kebalik-balik? Yang ini, Pak, yang atas yang pembagian ini, Pak. Oh, oke. Kan kalau yang di atas kan yang home, Pak ya, tingkat bunga home. Nah, itu bukan, Pak ya? Saya logikanya masih suka kebalik. Bukan. Jangan gunakan home currency jangan. Jadi kita gini nih misalkan ya. Patokannya adalah nilai tukarnya itu satuannya apa? Kalau saya seperti itu. Ya. Kalau misalkan di sini euro per pound sterling. Gitu ya. Kita maunya satuannya apa dulu? Misalkan kita cari spotnya euro per pound sterling atau pound sterling per euro, gitu kan ya? Di sini kan cash flow-nya dalam bentuk euro. Dasarnya ya, kita mau konversi semua ke dalam euro. Asalnya misalkan pound sterling, Swiss franc, USD, gitu kan ya? Katakanlah yang pertama pound sterling, gitu kan ya? Berarti saya ingin mengkonversi pound sterling menjadi euro. Sampai situ jelas nggak step itu? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi kalau saya punya pound sterling, kemudian saya ingin konversi menjadi euro, maka kurs yang saya perlukan kurs apa? Dari pound sterling ke euro, Pak. Dari pound sterling, saya tadinya pound sterling mau jadi euro, gitu kan ya? Gimana caranya? Maka pound sterling dikali dengan euro per pound sterling. Euro per pound sterling. Supaya jadi euro. Gitu kan ya? Iya. Berarti kurs yang saya perlukan adalah kurs euro per pound sterling. Sudah? Iya. Kalau euro per pound sterling, berarti forward-nya itu harus euro per pound sterling. Spot-nya harus euro per pound sterling. Sehingga kalau misalkan forward-nya dalam bentuk euro
kalau forwardnya dalam bentuk euro per pound sterling, maka spotnya yang euro per pound sterling itu harus dikali dengan 1 plus tingkat bunga euro per 1 plus tingkat bunga pound sterling. Kenapa? Ini kan bawahnya pound sterling, harus diinvestasikan dalam tingkat bunga pound sterling. Euro harus dikalikan dalam bentuk euro. Dalam tingkat bunga euro. Semacam kayak disamakan satuannya gitu Pak ya? Betul. Semuanya sama. Betul. Oh, betul. baik. Nah, sehingga sekarang saya kan perlu euro dalam bentuk pound sterling. Punya dua pilihan nih. Apakah saya pakai ini atau pakai ini, kan sama-sama nih. Tapi kan ini raw currency per column currency. Berarti 628 itu adalah raw per column. Ini berarti pound sterling per euro. Euro. 0,628 ini. Row-nya pound, kolomnya euro. Berarti pound per euro. 0,628 pound per euro. Sementara yang saya cari adalah euro per pound, gitu kan? Iya, Pak. Berarti pilihannya adalah bisa 1 dibagi 0,628. Ini kan kalau dibalik kan jadi euro per pound, gitu kan ya? Iya. Atau saya bisa langsung euro, row-nya euro per kolom. 1,593 euro per pound. Ini kan euro per pound. Iya. Gitu. Sampai situ jelas? Jelas, Pak. Sehingga begitu dapat 1593, maka untuk dapat forwardnya, ini kan spotnya. Forward 1 tahunnya 1593 berarti harus dikali 1 plus R euro. Ini kan ya. 1 plus R euronya 3,514. Ini. Atasnya berarti 1 plus 3,514. Bawahnya pound sterling 1 plus pound sterlingnya berapa R-nya? 1 tahun 4,258. Berarti harus 1 plus 4,258. Jadinya kayak gini. Baik, Pak. Ya. Ini agak membingungkan karena satuannya kan dalam pound sterling per euro nih ya. Makanya kebalik-balik kan ya. Tapi akan lebih mudah dengan konsep logika ini aja yang kita perlukan apa kursnya supaya konsisten dia gitu. Ya. Baik, Pak. Catatan di sini agak membingungkan karena ini kan 0,628 itu adalah pound sterling per euro kan. Makanya dibalik menjadi 1 per 0,628 supaya dapat euro per pound sterling. Baik, Pak. Harusnya 1 dibagi 0,628 bisa langsung dapat 1,593 ini sebenarnya. Iya. Ya, mau tanya lagi, Pak. Ya. Kan ini kita menggunakan dasar risk free rate ya, Pak. Maksudnya Betul. Untuk beberapa tahun ke depan gitu. Ya. Jadi ini pakai asumsi gitu, Pak ya? Betul. Nah, berarti apakah setiap perusahaan bisa berbeda-beda juga dalam menentukan asumsinya? Gitu? Betul. Bisa beda-beda. Atau bisa juga misalkan, apakah bisa jadi disalahgunakan gitu Pak, dia sengaja membuat asumsi sendiri agar misalkan mungkin terlihat baik dan sebagainya gitu Pak. Nah itu kenapa kalau seandainya kalian yang melakukan perhitungan, kalian harus menyiapkan argumen kenapa menggunakan atau mencantumkan angka tersebut, gitu ya. Sama seperti waktu kalian menghitung nilai perusahaan, gitu ya, atau risk free-nya atau menghitung CAPM beta gitu misalkan waktu yang di paruh pertama.
Bagaimana memperoleh risk free? Ada yang menggunakan treasury bills, gitu kan ya. Kalau ada yang bisa menggunakan government bond yield untuk yang 30 tahun. Masih ingat nggak itu? Iya, Pak. Nah, itu kan bisa beda-beda angkanya. Tapi kalian punya dasar bahwa, oh ini untuk estimasi 5 tahun ke depan. Maka yang paling mendekati dari estimasi yang paling mendekati untuk dijadikan patokan pada saat realisasi nanti apa gitu. Nah, itu yang menjadi penting argumennya gitu kan ya. Tiap orang bisa beda-beda. Tapi nanti untuk memutuskan mana yang akan dipakai biasanya akan ditanya. Kenapa pakai ini? Kenapa pakai yang lain? Kenapa nggak ini gitu. Challenge-nya di sana biasanya. Ya. Siapa yang benar, siapa yang salah kita nggak tahu karena semuanya kan estimasi. Semuanya mungkin benar, semuanya bisa salah gitu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Jadi benar, ini semuanya estimasi, tiap orang bisa berbeda, patokannya juga berbeda, tapi yang penting memang justifikasi kenapa menggunakan atau memilih angka atau asumsi tersebut, gitu. Itu yang paling penting. Pak, izin nanya, Pak. Silahkan. Meneruskan soal yang ini, Pak, Carrefour yang di depan ini. Berarti untuk yang tahun berikutnya, misalnya tahun kedua, itu S0-nya itu tetap, Pak, ya? Betul. Kalau 1,593 ini, Pak, tetap ya, Pak? Betul, betul. Hanya tingkat bunganya jadinya tingkat bunga 2 tahun ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Masih ada yang tidak jelas atau ada bagian dari video yang masih ragu-ragu atau ingin dikonfirmasi benar nggak pemahaman tentang sesuatu. Jelas? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya stop dulu ya recordingnya.